so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya dalam menjalani hari-harinya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dina Rahmadina dengan NIM 220061138, Departemen Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar asesmen BK non-test, yaitu yang pertama, bentuk dan jenis asesmen non-test, yang kedua, tujuan asesmen non-test. Mata kuliah asesmen BK non-test, mata kuliah yang diampu oleh Profesor Ifdil SHI, SPD, MPD, PhD, Kons, dan Miss Rima Pratiwi Fadli, MPD. Sebelum menjelaskan konsep dasar asesmen BK non-test, saya akan menjelaskan apa itu asesmen dalam layanan BK. Asesmen adalah suatu prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat inferensi atau keputusan mengenai karakteristik seseorang. Menurut Anastasi dan Urbina tahun 1997, asesmen didefinisikan sebagai suatu ukuran dari suatu sampel perilaku yang objektif dan terstandar. Dan menurut Corey dan Kolanan 2011, asesmen pada BK non-test sebagai proses mengidentifikasi masalah dan potensi masalah melalui pengumpulan asesmen pada BK non-test adalah proses mengevaluasi kondisi dan perilaku individu melalui berbagai sumber informasi dan pengalaman. Asesmen dalam layanan BK ada dua. Yang pertama, asesmen lingkungan, yaitu mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat. Yang kedua, asesmen kebutuhan, yaitu misalnya masalah peserta didik menyangkut karakteristik peserta didik. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu asesmen dan asesmen dalam layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar asesmen bimbingan konseling non-test. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk dan jenis asesmen non-test. Ada beberapa bentuk-bentuk asesmen non-test, diantaranya yaitu yang pertama, daftar cek masalah atau bisa disebut juga dengan DCM. DCM merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seseorang individu. Daftar cek masalah dikembangkan oleh Ross L. Money, berisi 330 butir pernyataan masalah yang terbagi dalam 11 bidang masalah, di mana setiap bidang masalah berisi 30 butir pernyataan masalah dan ditambah satu bidang masalah lain-lain yang berisi 3 butir pernyataan terbuka. Sedangkan menurut Anwar Sutoyo, daftar cek masalah adalah daftar yang berisi sejumlah kemungkinan masalah yang pernah atau sedang dihadapi oleh individu atau sekelompok individu. Yaitu yang ketiga, alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL. Alat ungkap masalah belajar di Indonesia yang telah digunakan selama 30 tahun terakhir adalah adaptasi dari Survey of Study Habits and Attitude yang dikembangkan oleh W.F. Brown and W.H. Hodgman versi 1953. Instrumen ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu untuk SLTP, SLTA, dan PT dengan jumlah item 75 butir. SSH memuat 3 bidang masalah meliputi metode belajar, motivasi belajar, dan sikap-sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Kemudian, pada tahun 1965, SSHA disadur dan divalidasi di Bandung oleh Prayitno. Selanjutnya, pada tahun 1982, SSHA 1965 dikembangkan di Padang oleh Marjohan dengan jumlah item 100 dengan nama pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar atau PSKB. Yang keempat yaitu wawancara atau interview, suatu teknik memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung atau face-to-face relation antara pewawancara dengan yang mewawancarai untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Wawancara atau interview berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh klien. Wawancara ini sebenarnya merupakan bagian dari wawancara konseling yang utuh, yaitu mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment,
evaluasi dan follow up. Yang kelima, sosiometri. Menurut Surya 1985, sosiometri adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan dan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan perilaku sosial murid. Sosiometri merupakan suatu metode atau teknik untuk memahami individu, terutama untuk memperoleh data tentang jaringan hubungan sosial antar individu dalam suatu sekelompok. Yang keenam yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Menurut Sugiono 2018, observasi merupakan kegiatan pengamatan secara indrawi yang direncanakan sistematis dan hasilnya dicatat serta dimaknai atau diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Yang ketujuh, angket atau kuesioner. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dilakukan pada responden. Angket merupakan sebagai suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis. Yang delapan yaitu inventory tugas perkembangan atau ITP. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Jawaban responden tersebut selanjutnya ditafsirkan atau dipahami oleh pengumpul data tentang keadaan responden dan responden memahami keadaan dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan asesmen non-tes. Asesmen selain bertujuan untuk memperoleh data-data klien secara tepat, menelaah secara mendalam apa yang menyebabkan masalah klien muncul. Asesmen juga dapat menantang seorang konselor untuk mengembangkan keahliannya dalam melakukan penilaian yang relevan dengan masalah klien. Menurut Aiken 1997, tujuan utama asesmen baik tes maupun non-tes adalah untuk menilai tingkah laku, kecakapan mental, dan karakteristik kepribadian seseorang dalam rangka membantu mereka dalam membuat keputusan, peramalan, dan keputusan tentang seseorang. Sejalan dengan Aiken atau Anastasi 2006 menunjukkan bahwa secara tradisional pengukuran psikologis bertujuan untuk mengukur perbedaan antara individu atau perbedaan reaksi individu yang sama terhadap berbagai situasi yang berbeda. Diakui bahwa pendorong utama munculnya pengukuran psikologi adalah kebutuhan akan penilaian dari dunia pendidikan. Selain itu, asesmen memberikan manfaat dalam konseling karena dapat memberikan informasi bagi konselor maupun klien, sehingga konselor dapat memahami, memberikan tanggapan, membuat perencanaan, serta melakukan evaluasi yang tepat. Tujuan melakukan asesmen sebagai dasar berbagi konselor dalam membuat program BK di sekolah. Menurut Santoadi 2010, tujuan asesmen dalam model pemecahan masalah memiliki tahapan, yaitu orientasi masalah, identifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan verifikasi. Itulah penjelasan saya mengenai materi konsep dasar asesmen BK non-tes. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.